Kita kerja lah. Kerja karena saya nggak punya kompetensi atau skill, yang paling gampang itu ya jadi satpam atau security. Ya, saya kerja di Candidase, kemudian setahun di sana saya pindah ke salah satu hotel di Lopina. Di sana hampir 2 tahun saya di sana. Dulu kita dapat satu kursi di Denpasar dan suara partai itu sangat tinggi, melebihi daripada suara caleg. Ya, tetapi saya tidak mengandalkan suara partai saja. Tentu saya berharap suara saya lebih tinggi daripada suara partai. Kan ini digadang-gadang dulu sama Pak Koster kan begitu. Ya tiba-tiba karena perintah partai, kemudian Ibu Mega tidak setuju, akhirnya Pak Koster pun sebagai mantan gubernur beralih pikiran sekarang, malah setuju bahwasanya tidak dibangun kan begitu. Saya saya terinspirasi oleh sosok Pak Jokowi karena dengan belajar banyak dari Pak Jokowi ini beliau bisa membuat politik itu untuk benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk kesejahteraan rakyat. Halo Semeton Radar Bali, salam lugas dan tuntas. Kita berjumpa dalam Radar Bali Podcast bersama saya Sandi. Kali ini kita akan ngobrol politik dengan bintang tamu kita yang sudah hadir di depan kita, yaitu Inengah Iyasa Adi Susanto, Ketua DPW PSI Bali. Ya. Swastiastu, Bli. Swastiastu, Mas Andi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Astungkare sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio kami di Radar Bali Podcast. Selain Ketua PSI Bali juga caleg DPRD Bali. Iya, saya kebetulan maju di DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar, Mas. Ya. Nomor urut? Menurut 1. Nomor urut 1. Mohon doanya. Astungkare, mantap. Bli, sebelum melangkah jauh, ini saya melakukan riset kecil-kecilan bersama tim. Ya. Ini saya manggilnya Bli atau Bro Adi. Bro Adi. Ya, kalau di PSI kita panggil Bro. Bro Ya. Adi, siap. Bro Adi, ini kalau dilihat dari kurikulum vitae hasil riset kecil-kecilan tim kami, Ya. cukup lama menjadi satpam. Iya, betul. Ya. Mulai tahun 93 sampai tahun 99. Ya. Hampir 6 tahun itu. Hampir 6 tahun. Iya. Jadi seorang satpam, kemudian menjadi pengusaha di dunia kapal pesiar. Iya. Terus sekarang bisa ke politik. Ke politik. Ya. Bagaimana ceritanya, Bro Adi? Oke, begini Mas Andi, terima kasih nih. Background saya sebenarnya bukan orang hospitality sebelumnya. Jadi tamat SMA kan 93 saya tamat, kemudian saya mau kuliah nih. Cuman orang tua tidak mampu. Karena saya 10 bersaudara, kemudian saya nomor 10. Jadi ya mau tidak mau kita harus kerja. Kita kerja lah. Kerja karena saya nggak punya kompetensi atau skill, yang paling gampang itu ya jadi satpam atau security. Ya, saya kerja di Candidase, kemudian setahun di sana saya pindah ke salah satu hotel di Lopina. Di sana hampir 2 tahun saya di sana. Kemudian saya sendiri-sendiri aja yang lamar. Dari sanalah saya tahun 96 akhirnya saya pindah. Waktu itu ada hotel baru di Sawangan, Nusa Dua. Namanya Hotel Niko. Ya, itu kebetulan yang punya anaknya Pak Harto dulu. Di sana ya jadi security juga. Security. Tapi saya sambil belajar di sini. Sambil kursus bahasa Inggris, saya kursus perhotelan. Jadi sambil kerja, sambil kursus. Tahun 99 sebelum saya dari security saya sempat ditransfer di Pronopis. Ya, jadi jauh lompatannya ya. Dari satpam ke Pronopis. Saya ditempatkan di telepon operator karena saya waktu itu saya bisa bahasa Jepang. Jadi hotel itu kan banyak kan customer-nya atau tamunya orang Jepang. Jadi saya kursus bahasa Jepang, kemudian sempat ditransfer setahun di Pronopis. Habis itu saya ke kapal pesiar, memberanikan diri, merubah nasib lah. Kapal pesiar 10 tahun di sana, pensiun 2009, saya membangun sekolah. LPK namanya, Lembaga Pelatihan Kerja, namanya Monak Bali. Kebetulan ada di 5 kabupaten di Bali. Bersama teman-teman, bukan saya sendiri. Teman-teman yang spesial lah. Sama agen penempatan ke kapal pesiar juga. Namanya PT Ratu Ocean Area Bali ya. Jadi itu sekilas. Iya. Mencoba mengimplementasikan pengalaman yang betul. Kerja. Jadi pekerjaan saya sekarang ini sehari-hari masih erat kaitannya dengan pekerjaan dulu. Dan saya juga aktif di lawyer. Ya, sebagai advokat, sebagai pengacara. Saya disumpah tahun kantor 2000. Hukum? Saya punya law firm sendiri namanya YS Law Office.
Di Jalan Gatot Subroto. Oh, di Denpasar. Iya, di Gatot Subroto Barat, nomor 315 ya. Disumpah tahun Saya disumpah tahun 2015 di bawah Pradi itu. Waktu itu organisasi ini kan belum pecah. Sekarang kan banyak Pradi. Dulu kan single bar itu. Ya, udah hampir 8 tahun saya disumpah jadi advokat ya. Gitu. Menarik. Ini dari Satpam, kemudian front office, kemudian kapal pesiar, jadi pengacara, jadi lawyer, sekarang maju ke politik. Politik. Luar biasa. Nah, ini Dapil Denpasar, Bro Adi. Iya, Dapil Denpasar, Mas Andi ya. Pertanyaan saya, Denpasar ini kan bisa dibilang dapil neraka. Dapil neraka, betul. Jatah kursinya 8. 8 ya. Saat ini yang 5 adalah milik partai penguasa. Betul. Nah, yang 3 ini direbut oleh sekian banyak caleg. Betul. Ini Anda nekat atau memang sudah ada hitung-hitungannya, Bro Adi? Boleh dibilang nekat, tapi tentu ada hitung-hitungannya. Kalkulasi. Saya ini orang yang selalu optimis, Mas. Sama dengan dulu, kenapa saya bisa dari Satpam, saya bisa kerja di kapal pesiar, kan? Karena saya optimis. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu, saya pasti perjuangkan secara maksimal. Urusan dapat atau tidak itu urusan belakang. Ya sama dengan nyalek di Denpasar ini, yang kata orang itu dapil neraka. Tapi bagi saya bisa masuk kok kemana-mana saya bisa masuk. Cuman saya tidak pernah publikasikan saya masuk kemana kan begitu. Karena sebagai orang yang baru pertama kali nyalek di Denpasar, kalau dulu 2019 saya nyalek DPR RI. Saya udah tahu bagaimana rasanya keliling Bali dulu. Waktu itu kan PSI tidak lolos parliamentary threshold. Sekalipun suara saya lumayan signifikan waktu itu ya. Atas dasar itulah modal saya suara Denpasar 2019, saya memberanikan diri maju di Denpasar. Pertama, KTP saya sudah di Denpasar sudah 25 tahun. 25 tahun. Saya sudah tinggal di Denpasar sudah 25 tahun dengan KTP Denpasar. Kemudian usaha-usaha saya ada di Denpasar. Tempat tinggal di Denpasar, usaha teman-teman saya banyak di Denpasar, saudara-saudara saya banyak di Denpasar. Jadi itu yang justru kalau saya maju di Karangasem, daerah asal kelahiran saya, akan berat saya di sana. Gitu. Lebih berat daripada saya maju di Denpasar. Mas, ya, itu. Itu pertimbangannya itu. Ya. Oke. Berarti optimis bisa meraih suara karena ini yang dilawan adalah para raksasa-raksasa lah. Ada beberapa petahana yang tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi 3, 4 bahkan 5 kali. Betul. Itu strateginya gimana itu? Ya, sangat optimis. Kenapa saya bilang sangat optimis? PSI itu kan trennya sangat kuat di daerah-daerah urban. Ya, sebelum 2019 saya maksud. Apalagi 2024 ini. Dulu kita dapat 1 kursi di Denpasar. Dan suara partai itu sangat tinggi, melebihi daripada suara caleg. Ya, tetapi saya tidak mengandalkan suara partai saja. Tentu saya berharap suara saya lebih tinggi daripada suara partai. Sehingga kerja-kerja politik itu saya lakukan. Saya terkait dengan menempatkan orang kan di Denpasar saja ada 6.000 orang saya berangkatkan ke kapal pesiar yang ber-KTP Denpasar. Ya, yang artinya hitung-hitungannya saya sudah tahu lah. Plus kegiatan-kegiatan yang selama ini saya lakukan juga di Denpasar, kemudian pemetaannya saya ada jelas. Yang saya lakukan itu saya sudah kerja lumayan lama, sudah hampir 3-4 tahun lah saya udah kerja di Dapil kan begitu. Artinya sebelum saya memutuskan untuk maju di Denpasar, saya sudah bekerja di Denpasar ini. Ya, cuman kan memang tidak banyak saya publikasikan karena kita sebagai partai baru, ketika kita terlalu terbuka, justru nanti akan diserang oleh lawan-lawan kita gitu. Jadi kita silent movement aja gitu. Menarik. Untuk ininya, Bro Adi, misi dan visinya. Ini kan di Denpasar beda tentunya dengan Dapil lain. Iya. Saya berbicara secara general aja dulu. Saya ingin pembangunan di Bali itu ada harmonisasi antara, kalau kita berbicara di Bali, bidang pelemahan yaitu lingkungan, terkait dengan lingkungan, kemudian bidang parayangan terkait dengan pura dan lain sebagainya, dan pawongan. Jadi ini 3 konsep ini yang saya inginkan ada keseimbangan, sehingga visi saya itu adalah bagaimana membangun pembangunan di Bali, mengawal pembangunan di Bali ini harmonisasi pembangunan di Bali terkait dengan bidang pelemahan, pawongan dan parayangan, agar jangan sampai ada ketimpangan ini. Orang membangun di infrastruktur saja tetapi lupa terkait dengan SDM yang merupakan bidangnya pawongan. Karena bagi saya justru SDM ini yang sangat penting, karena saya sudah bergerak lama di bidang SDM. Sejak tahun 2009 pasca saya pensiun di kapal pesiar, saya memahami betul bahwasanya
sentuhan-sentuhan program-program pemerintah di bidang SDM khususnya di Provinsi Bali ini sangat kurang. Contoh ini, orang sekarang kan pengangguran kita lumayan tinggi lah. Kita bersyukur masih bisa menempatkan orang untuk bekerja di luar negeri. Mau tidak mau kita harus jujur akui antara kesediaan lapangan pekerjaan dengan orang yang mau bekerja itu masih terjadi gap yang lumayan tinggi, sehingga kita bersyukur di Bali ini ada tenaga profesional yang bisa bekerja ke luar negeri. Mau tidak mau kita dalam tanda kutip mengekspor orang untuk bekerja, tetapi kan bidang yang kita ekspor itu kan artinya skill worker, bukan kerja tidak ada skill yang nanti justru sangat berbahaya ketika mereka di luar negeri. Jadi ini yang saya lihat pengembangan SDM, penguatan SDM itu yang kita harus lakukan, yaitu berupa memaksimalkan BLK yang ada. Balai latihan kerja ini selama ini kan tidak maksimal digarap. Ya, BLK ini selama ini saya lihat banyak kan mencetak non-skill worker. Misalnya ini sekarang orang yang dibutuhkan sekarang banyak tidak ada program di BLK. Tourism lah, misalnya tourism atau IT, itu kan yang paling banyak sekarang dibutuhkan. Kalau pariwisata, kenapa saya bilang pariwisata? Mereka setelah tamat di sana bisa mereka kerja ke luar negeri, misalnya di kapal pesiar. Kemudian IT, sekarang IT kan banyak dibutuhkan. Sekarang sudah tidak zaman lagi misalnya BLK mencetak tukang jarit misalnya, kan sudah nggak zaman sekarang. Kalau dulu mungkin iya. Nah ini yang perlu dimaksimalkan, artinya dana APBD ini perlu digelontorkan lebih banyak untuk pengembangan SDM, sehingga SDM kita punya kompetensi sehingga mengurangi pengangguran. Nah, itu dari sisi contoh Pawangan. Kemudian dari sisi infrastruktur misalnya, saya melihat ada jauh pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Utara misalnya, atau Bali Timur. Contoh ini dermaga kapal pesiar. Sekarang di Bali Selatan, contohnya di Benua, itu dibangun jor-joran, dipoles secara masif. Sementara di Bali Utara atau Bali Timur, bahkan mangkrak di Bali Timur kan begitu. Dulu sempat dibangun dermaga kapal pesiar. Nah ini tentu kalau misalnya ini dibuat berimbang, otomatis akan lebih kue pariwisata itu tidak terpusat di Bali Selatan. Makanya saya mendorong nanti ketika saya nanti akan duduk di DPD provinsi, saya akan mendorong pelabuhan kapal pesiar dan bandara Ngurah Rai ini bandara Bali Utara ini dibangun. Jadi ya, itu di Buleleng ataupun di Karangasem misalnya kalau memang ada tempat, artinya sudah ada alternatif airport. Nah, kan ini digadang-gadang dulu sama Pak Koster kan begitu. Ya tiba-tiba karena perintah partai, kemudian Ibu Mega tidak setuju, akhirnya Pak Koster pun sebagai mantan gubernur beralih pikiran sekarang, malah setuju bahwasanya tidak dibangun kan begitu. Nah itu, kemudian dari sisi Parahyangan, ya tentu pembangunan untuk keagamaan yang kita perlukan nanti, bagaimana biar ada pemerataan juga. Karena kan SDM yang kuat itu yang punya iman yang kuat juga. Kalau dia nggak punya iman, kemudian SDM-nya juga tidak akan bagus kan gitu ya. Nah ini yang saya ingin perjuangkan nanti, sehingga ada harmonisasi, tidak melulu pembangunannya di bidang infrastruktur misalnya atau di bidang pelemahan, tetapi sumber daya manusianya itu justru tidak dimaksimalkan. Berarti SDM dulu. Kemudian kalau menurut saya SDM dulu, mungkin dengan memberikan pendidikan yang bagus, kemudian beasiswa, kemudian pelatihan, karena bergelut di dunia penempatan tenaga kerja, tentu banyak sekali orang yang ingin bekerja. Misalnya bekerja ke luar negeri tetapi dia skill tidak punya. Ya, andai ini dimaksimalkan oleh BLK mencetak mereka, tentu akan membuat mereka jadi skill worker, kemudian sangat mudah bagi kita untuk menempatkan mereka di luar negeri. Ya. Itu tentang pekerjaan, tentang lapangan pekerjaan dengan mengoptimalkan BLK, gitu Bro Adi. Nah, di Denpasar ini kan lalu lintas, kredit, padat. Kemudian masalah kedua, sampah. Sangat mudah kita menemui sampah-sampah yang teronggok di sudut jalan. Kalau Pak Bro Adi misalkan nanti diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk duduk menjadi anggota DPRD Bali, ada solusi? Iya, kalau menurut saya memang kemacetan di Denpasar ini kan sudah sangat parah, bahkan sudah mengular sampai ke Badung kan gitu. Dari mulai Kute, kemudian Canggu, Nusa Dua juga kadang-kadang macet. Ya, solusi yang diberikan dulu pada zamannya Pak Manggu Pastike dengan membuat tol Bali Mandar itu sudah sangat bagus. Kemudian underpass juga sudah bisa mengurai kemacetan, terutama yang ada di orang bilang
yang dekatnya supermarket yang ada di Kutai itu apa namanya itu? Nggak usah kita sebut namanya. Iya, di sana kan dulu kan kemacetannya luar biasa kan. Sekarang sudah terurai. Ini yang saya maksud, kenapa saya mendukung pembangunan pariwisata itu biar seimbang, merata, biar tidak terfokus di Bali Selatan kan begitu. Kalau misalnya bandara di Bali Timur atau Bali Utara ini bisa dibangun, otomatis dia akan mengurai kemacetan karena tidak terkonsentrasi di Bali Selatan. Untuk memaksimalkan itu, memang public transport itu kan sekarang lagi bermasalah juga. Iya, betul. Ya, subsidi ya wajar. Negara manapun kalau dia mengoptimalkan public transport, ya memang harus disubsidi. Tidak mungkin, karena riset-riset penelitian yang saya lakukan, yang saya baca, hampir semua public transport itu kebanyakan disubsidi lah di awal kan begitu. Kalau tidak gitu kan tidak bisa. Ya, karena ini bagian daripada fasilitas. Nah, mungkin nanti ke depan, karena saya kan sempat membaca juga sekarang mau dibangun LRT ya, LRT ya, yang akan dari bandara ke Canggu ya, sampai Canggu. Nah, model-model semacam ini memang cost-nya kan lebih tinggi daripada membuat flyover. Betul. Cuman kan karena konsepnya kita di Bali memang ya bagi sebagian masyarakat jalan flyover ini tidak cocok, ya mau tidak mau kita harus menggunakan jalur bawah tanah kan gitu. Nah, mungkin ini bisa dimaksimalkan nanti ke depannya sehingga kemacetan ini bisa terurai. Jadi satu dengan mengurai membagi pariwisata ke tempat lain sehingga tidak terkonsentrasi di Bali Selatan, dengan adanya bandara Bali Utara nanti kalau misalnya itu jadi, otomatis orang juga tidak akan berbondong-bondong ke Denpasar atau ke Badung untuk mencari pekerjaan kan begitu. Sekarang kan orang berbondong-bondong untuk kuliah, untuk ini. Mungkin nanti Singaraja bisa dikedepankan untuk jadi seperti zaman dulu lah, ibu kota. kotanya pendidikan lah. Sekarang dengan dibangunnya Undiksa kan sudah beroperasi kan sudah lumayan bagus lah ke depannya. Nah, itu terkait dengan kemacetan. Kemudian sampah ya memang ini sangat problematik, dan saya sempat mendengar juga apa yang disampaikan oleh Pak Kosto dalam beberapa podcast. Sebenarnya konsep beliau yang dibangun itu bagus dengan mendirikan TPSR ini mungkin lebih dimaksimalkan. Sekarang Badung juga sudah bagus kan, mau membangun sendiri. Kalau dulu kan semua sampah Badung kemudian Denpasar itu kan terkonsentrasi dibuang di Suwung. Ini kan jadi menumpuk. Nah, syukur Badung, saya lihat statement dari Pak Bupati Badung, Pak Giri Pasi juga sudah bagus. Beliau akan membuat pengelolaan sampah yang bagus untuk Badung. Mungkin dengan dibangunnya lebih banyak TPSR ini akan membantu mengurai sampah. Dan jangan lupa juga untuk dari rumah tangga memilah-milah, sehingga sudah mulailah kita screening dari rumah tangga sendiri sebelum dibawa ke tempat pembuangan. Saya rasa ini terkait dengan, kalau saya berbicara sampah, terkait dengan habit saja, kebiasaan. Ya, bagaimana masyarakat kita biar tidak membuang sampah misalnya ke sungai dan lain sebagainya. Ini budaya aja yang memang perlu harus kita maksimalkan agar ke depan orang merasa malu ketika dia buang sampah di sungai, dia merasa malu. Ya, kalau di negara-negara maju kan, contoh di Singapura, jangan kan orang buang puntung rokok aja kan mereka malu karena itu didenda juga kan, lumayan besar dendanya. Clear. Sekarang ini Pak Browadi, Anda tadi sudah punya kalkulasi rincian tentang jumlah suara modal 2019 dan sebagainya. Yang ini ingin saya tanyakan, sekarang banyak pemilih dari generasi milenial dan juga generasi Z, pemilih pemula, jumlahnya cukup banyak. Untuk menggarap itu seperti apa? Apa sudah didekati atau kiat-kiat khusus sehingga bisa masuk ke milenial dan generasi Z itu? Iya, kalau PSI itu kan populer dengan partainya anak muda. Bahkan survei kita yang survei Kata Data ya saya lupa lembaganya, itu menempatkan PSI menjadi partai yang paling merepresentasikan anak-anak muda kan itu. Gen Z lah, milenial yang justru pemilihnya lumayan banyak kan. Saya rasa apa yang akan kami lakukan di PSI itu sudah maksimal untuk mendulang suara dari kalangan generasi muda. Apalagi sekarang kita punya ketua umum yang juga dari kalangan milenial lah, saya bilang. Umurnya Mas Kaisang kan baru 28 kan. Artinya ketua umum partai politik termuda lah yang ada di Indonesia. Pendekatan-pendekatan kita yang kita lakukan itu, saya lebih banyak kalau terkait dengan anak muda, lebih banyak
di media sosial yang saya lakukan. Jadi apa yang saya lakukan selama ini memang saya share. Kalau untuk pemilih memang saya biasanya di Instagram. Karena Instagram saya followernya belum banyak sih, sekitar 6 ribuan. Tetapi itu lebih terkonsentrasi, banyakkan follower saya orang-orang yang tinggal di Denpasar. Karena dulu kalau saya promote itu biasanya saya sudah sudah regionnya itu saya lebih banyak masuk di Denpasar. Jadi program-program yang kita akan maksimalkan karena ini belum masa kampanye. Selama ini kan hanya sosialisasi saja. Nanti pas pada saat kampanye lah di sana kita akan ini apa yang kita bisa lakukan untuk milenial nanti. Tentu nanti pada saat kampanye baru saya lebih banyak nanti mempublikasikan lewat akun media sosial yang saya punya, termasuk juga DPW, kemudian DPP juga mensupport. Biasanya kalau DPP itu men-share kegiatan-kegiatan program-program yang terkait dengan milenial, kita juga wajib untuk men-share, sehingga lebih banyak orang tahu lah apa yang akan kita lakukan nanti. Saya rasa nanti kita akan lakukan itu, Mas Sandi. Ya. Ini berarti sudah terkonsep dari struktur dari atas, DPP sampai DPW ya. Iya. Nah, kalau sudah terstruktur nih, Pak Bro Adi, sedikit tentang Pilpres boleh ya? Boleh. Ini kalau saya kan udah pakai baju ini. Saya sengaja pakai baju. Ini kan Prabowo Gibran ini. Ini Bali ini kan dikenal kandangnya merah. Kemudian dari ketua partainya di Bali sendiri menargetkan kemenangan 90% lebih. Sebagai ketua DPW PSI Bali, sebagai elemen tim pemenangan Prabowo Gibran, bagaimana melihat itu, Bli? Saya rasa dinamika Pilpres di 2024 nanti akan berbeda dengan 2019, Mas Andi. Karena 2019 Jokowi efek itu sangat luar biasa. Kenapa? Khususnya di Bali saya bicara. Karena kan waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi head to head. Sedangkan masyarakat Bali itu hampir sebagian besar, 99% sangat senang dengan Pak Jokowi. Itu efeknya akan berbeda dengan 2024. Kalau misalnya ada ketua partai di Bali menargetkan sampai 95%, berarti mereka masih teringat di 2019, Pilpres 2019. Masih bernostalgia. Mudah-mudahan tidak bernostalgia kan begitu. Ya, karena kalau menurut saya ya kita harus rasional juga. Ya, kenapa suara partai tertentu itu jadi penguasa, jadi melambung tinggi, kemudian efeknya juga terhadap pileg? Ya karena memang Jokowi efek ini. Kita juga agak susah masuk. Meskipun kita pendukung dan penggemar Pak Jokowi PSI dulu 2019, agak susah kita masuk. Kita nggak dapat kotel efek. Ya, efek ekor jas itu kita nggak dapatkan. Sekalipun kita secara masif juga ini memperjuangkan Pak Jokowi untuk menjadi terpilih jadi presiden. Nah, di 2024 ini saya rasa kita harus berpikir rasional lah, realistis ya. Saya rasa justru kami di di TKD Prabowo Gibran ini menargetkan suara 60% untuk kemenangan Prabowo Gibran. Kenapa kita berbicara seperti itu? Ya sekarang kalau kita mau berbicara siapa yang akan melanjutkan programnya Pak Jokowi ini kan, tagline kita kan keberlanjutan. Ya tentu Prabowo Gibran. Dari mana kita tahu Pak Jokowi ada di Prabowo Gibran? Ya kan anaknya sendiri ada di sana. Masa beliau tidak akan istilahnya mendukung secara pun tidak secara langsung. Tetapi kan masyarakat sudah tahu siapa yang kira-kira yang paling merepresentasikan program-program Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh calon presiden siapa? Ya capres nomor 2 kan begitu. Ya. Itu realistis atau hanya sekedar sangat realistis, Mas. 60%? Iya, 60% itu sangat realistis karena kita ini kan koalisi kita kan koalisi gemuk. Ya, koalisi gemuk dan pengurus kita juga yang ada di sana benar-benar gemuk. Yang ada di TKD ini yang ikut menjadi tim kampanye kita. Ya, ada banyak tokoh, kemudian pengurus-pengurus partai, dan lain sebagainya. Tentu mereka akan kerja maksimal. Jadi kalau misalnya saya berbicara, ini bukan muluk-muluk, saya yakin target kita 60% itu pasti menang di Bali. Tercapai. Dan kalau untuk skala nasional kan kita sangat optimis satu putaran. Dengan hasil-hasil survei, lembaga-lembaga kredibel ya. Kecuali misalnya lembaga-lembaga yang memang terkoneksi dengan parpol tertentu, kemudian hasilnya berbeda, ya tentu kita tidak terlalu pedulikan itu. Dari target 60% itu yang paling berat kabupaten kota mana, Bro? Saya rasa tidak ada yang berat sih. Ya, yang meskipun boleh dibilang hampir semua kepala daerah itu dipimpin oleh
kader penguasa kecuali Jemberana ya. Tetapi kan kalau untuk urusan pilpres ini kan berbeda. Beda selera ya. Beda selera dan kita yakin akan ada perubahan justru di Bali yang notabene dulu kemenangan Pak Jokowi di atas 90%. Dan itu akan berbanding terbalik nanti di Pilpres 2024 ini untuk Prabowo Gibran, karena masyarakat Bali sangat mencintai Pak Jokowi. Kita berbicara skopnya regional untuk di Bali, saya yakin pemilih itu sudah tahu akan memilih siapa nanti. Kalau dari sisi milenial jangan dibicarakan dah. Mereka sudah kita lihat di media sosial itu bagaimana dukungan milenial itu terhadap pasangan Prabowo Gibran, khususnya yang ada di Bali. Kalau saya lihat di media sosial ini ya. Berarti pengaruhnya luar biasa Jokowi efek untuk 2024. Sangat luar biasa. Makanya ketika mohon maaf Jokowi dan keluarganya semakin dibully, tingkat elektabilitas semakin meninggi. Karena masyarakat sangat suka lah, dan approval rating terhadap Pak Jokowi kan rata-rata hampir di atas 80% kan. Ya, artinya masyarakat itu begitu percaya sama sosok beliau. Saya bilang rata-rata 80% approval, dan belum pernah ada pemimpin di dunia ini yang punya approval rating yang setinggi tingkat itu. Kepuasan setinggi ya, itu. Setinggi itu ya. Itu. Di Bali belum pernah ada survei sendiri terhadap 3 paslon ini? Belum sih, saya belum pernah dengar sih. Ya. Menarik itu, bisa di survei. Iya, mungkin nanti ya. Gitu. Kita coba lah nanti. Kalau seandainya masyarakat di Denpasar ini, Bro Adi, benar-benar memberikan kepercayaan sebagai anggota DPRD Bali, apa yang akan Bro Adi berikan, mendharma baktikan kepada masyarakat Denpasar? Seperti apa? Ini dicatat ya, ini dicatat. Iya. Saya terjun ke politik itu jujur aja karena panggilan nurani saja. Karena selama ini saya itu kan sejak 2016 gabung ke PSI. Saya terjun ke politik dan kemudian maju menjadi caleg ya karena tentu saya saya terinspirasi oleh sosok Pak Jokowi. Karena dengan belajar banyak dari Pak Jokowi ini beliau bisa membuat politik itu untuk benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Saya juga punya prinsip seperti itu. Kenapa saya terjun ke politik? Karena selama ini saya itu hanya bisa membantu orang ketika dia ingin berangkat nyari pekerjaan ke luar negeri. Kemudian kalau ada orang bermasalah hukum, saya bisa advokasi. Ketika saya mau nyumbang, saya bisa nyumbang, tapi kan namanya saya nyumbang pakai uang pribadi kan terbatas. Tetapi kalau saya duduk di sana, mungkin kita bisa melakukan hal yang lebih banyak. Satu dengan kebijakan-kebijakan melalui Perda. Nah, yang saya ingin revisi itu misalnya Perda terkait dengan LPD. Perda 3 2017 ini kan ada lumayan banyak LPD kita kan bermasalah. Jadi itu mungkin satu hal yang mungkin nanti saya akan dorong untuk direvisi. Kenapa saya bilang dorong untuk direvisi? Karena di sana ada beberapa pasal yang memang punya kelemahan, misalnya terkait dengan fungsi pengawasan daripada LPD. Kalau LPD itu benar-benar perdanya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan isinya, saya rasa tidak ada perda bermasalah. LPD bermasalah. Tetapi faktanya kan banyak LPD bermasalah, termasuk LPD yang ada di desa saya, Desa Bubuk juga bermasalah. Karena kebetulan saya kuasa hukum daripada Desa Adat Bubuk terkait dengan LPD ini. Hampir setiap 3 bulan sekali ada tersangka dari kasus LPD. Artinya itu kan karena payung hukumnya yang punya kelemahan, dan ini saya harus perkuat revisi terkait dengan fungsi pengawasan, karena selama ini kan mereka diwajibkan untuk audit tetapi tidak dilakukan audit yang benar kan begitu. Nah, mungkin dengan merevisi Perda 3 2017 ini LPD di Bali akan semakin kuat nantinya. Nah, itu salah satu contoh. Artinya dengan kebijakan yang kita buat akan membuat masyarakat itu istilahnya dapat manfaat ataupun punya asas kemanfaatan lah. Jadi dengan revisi ini akan bermanfaat buat masyarakat banyak, dan kebijakan-kebijakan yang lain kalau misalnya kita bisa dorong misalnya bandara di Bali Utara, otomatis Pemprov misalnya mendukung, artinya itu salah satu perjuangan kita secara bersama-sama untuk mengurai kemacetan, untuk menambah lapangan pekerja di Bali Utara, termasuk Bali Timur, mungkin Bali Barat kan gitu, kalau mereka berdekatan kan gitu. Dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat ini, yang nantinya orientasinya kan untuk mensejahterakan masyarakat. Ini yang karena selama ini apa yang saya lakukan, saya bisa teriak-teriak hanya di media sosial. Contoh real, dulu saya pernah mengadvokasi 15 orang PMI yang tertipu. Waktu itu saya pengen audiensi dengan DPRD Provinsi, karena saya ingin biar ada dorongan juga dari DPRD Provinsi untuk dengan Polda Bali bersinergi untuk mengurangi
kasus-kasus dugaan penipuan ini. Tapi apa yang terjadi, saya sudah bersurat, tidak ada yang merespon surat saya ke DPRD. Nah itu salah satu contoh kan. Kalau saya misalnya duduk di sana anggota dewan, otomatis saya jadi pelaku di sana. Saya menjadi aktor di sana. Bukan lagi kita hanya teriak-teriak di media sosial. Ya itu sebenarnya tujuan saya kenapa saya terjun ke politik dan ingin belajar. Karena saya ingin berbuat lebih kepada masyarakat. Mungkin dengan memberikan, menyalurkan dana hibah bansos sesuai dengan peruntukannya, tidak ada disunat-sunat. Ya itu kan bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya hibah bansos itu adalah hak masyarakat. Anggota dewan bersama gubernur itu hanya memfasilitasi. Ya. Tapi kan faktanya kan sekarang banyak dipotong-potong kan begitu. Ya harusnya dia mendapat 100, tiba-tiba ada potongan ini, potongan itu. Nah itu yang saya dengar di masyarakat kan begitu. Sedangkan saya di PSI sudah dari awal, karena kan sekarang kita punya anggota dewan 1 di provinsi. Jadi kita memang tekankan itu tidak ada istilah potong-memotong, karena itu ada duit masyarakat, karena itu masuk indikasi korupsi kan. Ya. Harus diterima 100%. Itu, jadi saya ingin melakukan yang terbaik lah untuk masyarakat Denpasar ini, sehingga nanti ke depannya ketika saya duduk di sana, ya udah berarti saya memang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bukan saya mencari kesibukan sebenarnya, apalagi mencari duit di sana. Kalau mau nyaman sebenarnya jadi pengusaha aja paling nyaman kan. Gitu. Tapi kan ada nilai yang ingin saya perjuangkan di sana. Ya, kalau tidak gitu saya nggak mungkin bertahan dari 2016 sampai sekarang di PSI ini kan itu ya. Itu Mas Sandi. Siap. Terakhir nih Pak Bro Adi, apa yang ingin Bro Adi sampaikan kepada masyarakat, kepada publik tentang tahun politik yang sudah dekat ini, yang tinggal hitungan bulan ini? Ya, harapan saya kepada masyarakat tentu kita harus menyambut tahun politik ini dengan riang gembira. Jadi jangan baperan, tidak perlu kita ribut-ribut. Pemilu itu hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Kita bersahabat, berteman, berkeluarga itu setiap hari. Jangan sampai hanya gara-gara pemilu beda pilihan, kemudian kita sampai ribut dengan pacar, sampai putus dengan pacar, cerai dengan istri, ribut dengan teman, berantem sama tetangga. Tidak usahlah. Beda pilihan itu hal yang wajar. Ini kan bagian daripada demokrasi. Ya, tentunya kita harus riang gembira menyambut pesta demokrasi ini dengan penuh happy, dengan penuh sukacita. Jangan sampai nanti pemilu ini membuat kita sampai berantem lah. Kita jaga situasi Kamtibmas, jangan sampai nanti terjadi permasalahan. Ya, istilah orang Bali itu jangan sampai orang minum alkohol di pusat, kita di Bali yang mabuk. Jangan sampai terjadi itu. Jadi happy aja, berbeda pilihan, berbeda pandangan itu hal yang wajar. Ya, saya juga selalu begitu. Teman saya misalnya beda, enggak apa-apa. Itu kan sebuah. Nantinya juga dalam politik itu kan kita sewaktu-waktu bisa berkoalisi, sewaktu-waktu kita bisa berkompetisi. Jadi jangan sampai ribut-ribut lah kan begitu. Kita happy. Yang paling penting itu Bali ini adalah destinasi pariwisata. Kita harus menjaga Kamtibmas kita. Karena kalau Bali ini sampai ribut, orang tamu nggak akan datang ke sini. Nah itu sih harapan saya, sehingga tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi gangguan Kamtibmas di Bali. Mari kita dukung sama-sama Polri untuk menjaga kedamaian, keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata yang kita cintai ini. Oke, mantap. Demikian Semeton Radar Bali. Jadi podcast kali ini bareng Inengah Yasa Adi Susanto atau Bro Adi. Terima kasih Bli. Terima kasih Mas Andi undangannya. Sudah singgah, sudah mampir ke tempat kami. Sukses nanti podcastnya Jawa Pos nih. Radar Bali. Kita akan bertemu di podcast edisi berikutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik, tidak kalah istimewa, dan tetap semangat menyambut Pilpres dengan happy. Betul. Dan riang gembira. Salam lugas dan tuntas. Terima kasih.